diserang. Mereka coba juga untuk menyelamatkan setiap kali Ekuador itu coba menyerang daripada kanan dan kiri, crossing. Itu pertahanan Indonesia kita harus bagi pujian juga, walaupun memang banyak kelemahan guys. Saya akui itu memang banyak kelemahan. Indonesia perlu perbaiki sebelum menentang Panama dan juga nanti menentang Maroko. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Dunia U17 guys. Oke, kita berbicara terkait hasil semalam Indonesia seri dengan Ekuador guys, 1-1, dan ramai yang mengomentar ya. Saya membaca komentar kalian bahwa faktor utama kekurangan ataupun kelemahan timnas Indonesia itu adalah faktor stamina dan fisik. Itu tidak dinafikan. Antara faktor yang sangat-sangat penting. Saya pun sangat setuju guys komentar kalian bahwa stamina dan fisik itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang perlu ditingkatkan lagi di perlawanan kedua menentang Panama dan perlawanan ketiga menentang Maroko. Tetapi di mana persiapan timnas Indonesia, persiapan yang sangat mepet, yang sangat singkat, dengan kualitas pemain yang ada, itu tidak akan dapat membentuk dari segi stamina dan fisik yang bagus. Hanya beberapa bulan di bawah kendalian Bima Sakti. Jadi itu saya juga sangat memahami perkara itu. Dan kita tidak boleh terus-terusan kepada pemain dengan ataupun kepada Bima Sakti dengan meminta untuk melihat secara fisik itu terkendali dengan baik, kemudian stamina ditingkatkan lagi. Ini dalam masa yang singkat. Perlawanan telah bermula, pertandingan pun telah bermula, Piala Dunia sudah bermula guys. Bagaimana membentuk fisik dan juga membentuk stamina ke satu tahap, sedangkan di perlawanan pertama ini saja Indonesia sudah terkapai-kapai ya di babak yang kedua. Ini secara jujurnya Indonesia tidak mempunyai stamina yang baik, dan di babak pertama itu pun daripada menit awal hingga menit ke-15 atau ke-20 Indonesia cergas. Tetapi selebihnya agak susah untuk melawan Ekuador yang secara keseluruhan kualitasnya memang level dunia. Indonesia jauh lagi untuk capai ke tahap seperti Ekuador dari segi permainan, fisik dan juga stamina. Tetapi apa yang dibanggakan timnas Indonesia itu adalah semangat perjuangannya di depan penyokong sendiri, di kandang sendiri, di depan Presiden FIFA, di depan Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir dan keseluruhan penyokong sepak bola, pendukung yang ada di stadion. Itu mereka mempunyai satu spirit dan semangat melawan ke atas Ekuador dan mampu bertahan sehingga menit ke-100 ya, tambahan ataupun injury time itu 11 menit, begitu jauh sekali. Semangat berjuang untuk pemain timnas Indonesia itu yang sangat memukau, tampil dengan, saya ingat ini sangat mengembirakan untuk para pendukung yang hadir, yang datang ke stadion. Walaupun daripada segi permainan, daripada segi persembahan itu sangat jauh lagi untuk menandingi sebenarnya Ekuador. Memang itu kita akui, itu diakui sebenarnya. Apapun kita harus memberikan apresiasi kepada semua pemain karena perjuangan mereka itu, sehingga menit yang ke-100, menit ke-90 ditambah lagi 11 menit injury time itu bukan senang ya, untuk mampu bertahan dan tidak dibobolkan dan tidak kalah. Nah itu yang penting, tidak kalah, imbang 1-1. Walaupun imbang ini dengan keberuntungan, tapi kita harus bersyukur guys. Kalian harus bersyukur tidak kalah itu di hadapan Presiden FIFA, Presiden Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir. Sebab kita memang tidak menjangkakan, macam saya sendirilah, saya tidak akan menjangkakan Indonesia sampai dapat seri ini guys dengan Ekuador ini. Saya menjangkakan sebenarnya Indonesia ini akan kalah kepada Ekuador, mungkin kalah 2-0, 3-0. Tetapi imbang itu harus disyukuri, harus diapresiasi, harus diucapkan selamat untuk semua pemain yang mampu bertahan
sehingga menit yang ke-100 itu. Kita semak sedikit guys. Dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan bagaimana Ikram, satu-satunya pemain yang saya anggap man of the match ya. Ada 2-3 pemain lah, tetapi Ikram adalah salah satunya. Dan dalam video ini Ikram bikin STY terkejut dengan kualitasnya daripada channel GL News. Yuk kita semak dulu video ini guys. Kepada yang baru ketemu channel GL News, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Kita semak video ini. Selamat datang kembali di channel GL News. Laga pembuka Piala Dunia U17 akhirnya dimulai. Dan siapa menyangka, tim yang sebelumnya diremehkan timnas Indonesia sukses mencuri 1 poin penting atas Ekuador. Skuad Garuda bahkan sempat unggul lebih dahulu sebelum disamakan menjadi 1-1. Lantas, apakah kunci di balik keberhasilan skuad Garuda meraih hasil yang cukup positif tersebut? Dan seperti apakah reaksi yang muncul dari pertandingan perdana skuad Garuda itu? Kami akan ulas cerita tersebut di balik penampilan mengesankan skuad Garuda di laga pembuka Piala Dunia U17 yang bersejarah. Oke kalian, sebelum itu siapa pemain man of the match pada malam tadi? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Pemain terbaik dia siapa? Event sepak bola terbesar akhirnya dimulai hari ini, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Pahlawan-pahlawan timnas Garuda bertanding di laga pembuka Piala Dunia U17 menghadapi tim yang tak mudah dikalahkan, Ekuador. Ya, Ekuador bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Mereka pun menjadi favorit di grup ini. Tapi menariknya, saat pertandingan dimulai, semangat juang skuad Garuda di Hari Pahlawan ini sukses membuat tim asal Amerika Selatan tersebut kesulitan di atas lapangan. Dihadiri oleh lebih dari 40.000 penonton yang menyaksikan langsung pertandingan pembukaan di Stadion Gelora Bung Tomo yang megah. Timnas Indonesia memang langsung mendapatkan tekanan dari tim tamu Ekuador yang memiliki kondisi fisik jauh lebih unggul dari timnas Indonesia. Tapi menariknya, organisasi permainan dari skuad Garuda dapat dikatakan cukup apik ketika Ekuador nampak kesulitan untuk membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Sebaliknya, skuad Garuda yang mengandalkan serangan balik cukup sukses beberapa kali membahayakan gawang dari tim Ekuador hingga akhirnya sejarah itu tercipta. Berawal dari tusukan M. Afrizal, bola yang gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper Ekuador berhasil disambar oleh Arkan Kaka yang berhasil menunjukkan insting membunuhnya di dalam kotak penalti. Indonesia pun unggul 1-0 yang kian meningkatkan semangat dari para penggemar di Gelora Bung Tomo. Sayangnya, keunggulan itu justru membuat lini belakang sempat lengah. Sehingga hanya butuh 6 menit setelahnya, Ekuador sukses menyamakan kedudukan lewat Alian Obando yang nampak tak terkawal di dalam kotak penalti. Skor 1-1 pun menjadi skor akhir pertandingan tersebut, meski kedua tim sempat memiliki beberapa peluang di babak yang kedua. Fisik memang kalah. Indonesia kalah fisik, kalah stamina. Dari segi permainan taktikal pun Indonesia kalah sebenarnya kepada Ekuador ya. Nanti saya akan memberi sedikit ulasannya terkait dengan taktikal Indonesia ini yang tapi kunci utamanya itu sebenarnya adalah stamina. Kalau stamina bagus, taktikal itu mungkin akan berjalan mulus. Tetapi kalau stamina dalam pertandingan itu sendiri, kurang, Ekuador memang tampil lebih dominan dari timnas Indonesia. Mereka tercatat position ball 57. Kalau saya menjangkakannya 60 ya. 60 untuk Ekuador, 40% untuk Indonesia. Ini ball position 57-43. Berarti lagi dekat lah. Sukses menguasai 57% ball possession. Total shot selain itu, 18 mereka juga sukses Ekuador timnas dalam hal tembakan dengan Indonesia 6 percobaan untuk tembakan Indonesia. Tapi menariknya, dari 18 tembakan itu hanya ada 6 yang on target, yang menunjukkan organisasi pertahanan yang cukup baik dari skuad Garuda. Sedangkan timnas hanya punya 2 tembakan on target saja. On target ya. Menarik juga analisa itu. Menurut kalian bagaimana guys? Kalau saya memang banyak saya ingin Ikram katakan dan Kakak
bintang timnas Indonesia. Nah, ini Ikram dan Sulit Kakak. untuk memilih siapakah bintang timnas Indonesia di laga semalam. Tapi Ikram. dengan kanan dan 6 shot on target Saya yang mengarah ke memilih gawang man of the Indonesia, match Ikram. kami pikir kiper skuad Garuda Ikram layak mendapatkan pujian. Ikram. Penjaga gawang bertinggi 183 cm itu jatuh bangun untuk menghalau serangan demi serangan dari timnas Ekuador. Ia nampak tenang dengan pembacaan permainan yang bagus serta positioning yang selalu tepat. Ia pun mendapatkan rating tertinggi di skuad Garuda dengan nilai 8,1 dari SofaScore setelah sukses membuat 5 save, 2 points dengan 3 save tercipta dan Tengok, banyak dalam save-nya. kotak penalti. Selain Ikram, Arkan Kakak juga layak dinilai sebagai bintang timnas slalom tadi. Pasalnya, tanpa gol dari Kakak, Indonesia tak akan mendapatkan poin di laga tersebut. Striker berusia 16 tahun ini Ya, berhasil ini membuat oke juga lah, sejarah sebab dengan Arkan menjadi Kakak pencetak gol pertama timnas Indonesia di ajang Piala Dunia dapat 1 kategori gol umur. awal nih kan. Selain itu, gol dari Kakak ke gawang Ekuador juga menjadi yang pertama bagi Indonesia di ajang Piala Dunia. Aprisal. Banyak juga pemain yang Komentar bagus kedua main. pelatih Aprisal tuh pasca bagus laga. main ya, Rizky Pertandingan Aprisal. perdana sebuah turnamen memang tak pernah mudah bagi tim manapun, dan itulah yang dirasakan oleh Indonesia atau Ekuador. Sehingga tidak kalah di laga perdana tentu menjadi hasil yang positif bagi kedua tim. Bima Sakti yang berbicara usai pertandingan mengaku bersyukur dengan hasil ini dan memberikan apresiasi kepada para pemain timnas Garuda. Pertama, alhamdulillah ya, kita bisa satu-satu dan ini hasil kerja keras pemain walaupun memang terasa berat. Dan semoga waktu 2 hari ini kita bisa perbaiki kondisi pemain, bisa lebih baik lagi melawan Panama di hari Senin. Melawan Panama di hari Senin. Sementara guys. itu, pelatih Ekuador Diego Martinez mengakui jika Indonesia benar-benar merepotkan skuad timnas mereka. Mereka pun jelas ingin menang dan meraih 3 poin di laga pembuka ini. Tapi sekali lagi sayang, pertahanan Indonesia nampak efektif dan terorganisir yang membuat laga menjadi sulit bagi timnas Ekuador. Kecewa Ini pertandingan yang Timnas sulit. Ekuador. Kami Coach ingin menang ini. dan mendapatkan 3 poin. Tetapi Indonesia juga menunjukkan pertandingan yang baik dengan pertahanan efektif dan berjalan bagus. Saya menilai kami punya situasi yang menyulitkan mencetak gol. Hasil imbang ini sendiri membuat timnas lebih optimis menatap laga selanjutnya. Kekuatan fisik jelas perlu dikembalikan. Mengingat di laga ini, fisik pemain Indonesia nampak cukup kewalahan menghadapi para pemain Ekuador. Bima Sakti pun mengaku jika akan mengevaluasi hasil permainan ini. Tapi memang kalau saya lah, memang bersyukur sangat dapat seri 1 sama ini. Kalau diikutkan, Ekuador boleh cetak sehingga 4 gol ya, 4 gol. 4 ke 5 gol ya, kalau yang kena Mr. Gawang, terkena tiang gol, kemudian di save oleh kiper penjaga gol ini. Kalau tidak di save semua itu, mungkin dapat 4 ke 5 gol. Jadi Ekuador harus menyalahkan diri mereka sendiri juga. Dan Indonesia di disiplin pertahanan juga kita sangat memberi kredit lah kepada mereka ini. Sebab mereka ini bersemangat juang yang tinggi. Walaupun diserang, mereka coba juga untuk menyelamatkan setiap kali Ekuador itu coba menyerang daripada kanan dan kiri, crossing. Itu pertahanan Indonesia kita harus bagi pujian juga, walaupun memang banyak kelemahan guys. Saya akui itu memang banyak kelemahan. Indonesia perlu perbaiki sebelum menentang Panama dan juga nanti menentang Maroko itu. Oke, kita teruskan dulu guys. Nanti kita ulas timnas lagi. Indonesia ini sendiri disaksikan oleh banyak pihak, dari bangku kehormatan. Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Infantino nampak duduk berdampingan. Ada juga Jan Etes. Sedangkan pelatih timnas Sinteyong Indonesia pun ada. Sinteyong juga nampak berada di stadion untuk menyaksikan pasukan Garuda Muda bertanding. Jelas ada banyak pemain yang bisa jadi prospek masa depan di skuad Garuda di sana. Oh, ini Seperti Sinteyong Arkan Kakak, sang penjaga gawang Ikram, melihat hingga siapa pemain sudah muda Welfare Jardim pemain-pemain yang juga bermain apik berkualitas di posisi fullback kanan. Tengok Sinteyong pasti dia melihat pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam skuadnya nanti. Di mana dengan hasil ini, Maroko saat ini Maroko memuncaki 3 klasemen poin, grup A. Indonesia 1. dan Ekuador di posisi 2 dan 3 dan Panama di peringkat 4. Kemenangan kontra Panama di laga kedua akan membuka jalan timnas dengan lebih baik. Dan itulah target yang harus digunakan timnas di laga kedua nantinya, karena akan sangat sulit untuk berharap bisa mengalahkan timnas Maroko. Prabowo Tapi pun ada jelas, situ ya. apapun bisa terjadi. Ya, jadi itulah
cerita di balik laga bersejarah timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Oke guys, Sinteyong berada juga di stadion melihat pemain-pemain bibit muda yang baru untuk mungkin nanti akan diambil, kemudian dididiknya, kemudian dilatihnya daripada segi fisik, mental, dan juga mungkin permainan taktikalnya. Jadi disinilah medannya, disinilah tempatnya untuk Piala Dunia U17 ini. Oke, kita berbicara terkait dengan timnas Indonesia. Nah, seri dengan Ekuador ini. Pemain man of the match yang saya akan pilih adalah penjaga golnya Ikram. Dan ada 2-3 pemain lagi lah. Rizky Afrizal bagus main. Arkan Kakak yang cetak gol juga oke. Dan yang lain-lain itu perlu meningkatkan lagi stamina, perlu meningkatkan lagi skill individu, dan perlu cepat ya, perlu cepat. Poin yang saya ingin katakan di sini ialah kunci kepada setiap taktikal yang dibuat oleh pelatih adalah stamina perlu ada. Kalau tiada stamina, macam mana dia membuat taktikal itu nanti? Contohnya, kita ingin mau press kepada lawan. Sebab pemain-pemain Indonesia kurang pressnya kepada pemain Ekuador. Sepatutnya dari lini pertahanan Ekuador itu, pemain cepat press kepada supaya mereka tidak dapat membina build up perlawanan antar ke tengah dan ke depan. Sekarang ini Ekuador dia bermain dari bawah tengah, itu kurang dipres oleh pemain Indonesia, dan pemain Indonesia kan stamina kurang sangat dan fisik pun begitu. Terlalu banyak ketinggalan dari segi itu. Jadi susah untuk mereka menyaingi Ekuador. Kalau itu mereka dapat lakukan, taktikal itu dapat dibuat, fresh lawan cepat press ke depan, cepat turun ke bawah untuk bantu juga bagian gelandang dan juga pertahanan. Itu pasti sulit untuk pemain-pemain Ekuador bergerak bebas di bagian sama ada kiri dan kanan ataupun di bagian tengah. Jadi selagi stamina dan juga fisik pemain tidak mampu bertahan, maka taktikal sukar untuk dijalankan dengan baik. Jadi itu nanti di perlawanan dengan Panama itu pemain-pemain Indonesia perlu berehat cukup dan juga perlu meningkatkan balik momentum stamina mereka. Kalau tidak, sukar untuk mereka menentang Panama, mencipta kemenangan nanti. Bermain dengan Ekuador ini, betul keberuntungan itu satu sama, itu pun kita harus syukuri ya. Nah, walaupun dengan segala kekurangannya, dengan keadaan yang singkat membentuk tim ini, walaupun ada TC uji coba di Jerman ya selama sebulan, tetapi sebenarnya itu tidak mencukupi. Lagipun pemain-pemain ini baru dikumpul, digabungkan semuanya dan terus pergi ke Jerman, tidak mencukupi sebenarnya untuk membina stamina dan juga physical pemain. Tapi kalau dari segi taktikal itu oke, berjalan dengan baik. Tetapi kalau stamina tiada, taktikal dia tidak mampu, tidak boleh berjalan dengan mulus, dengan selancar-lancarnya. Jadi perlu perlawanan kedua nanti. Indonesia perlu tingkatkan lagi stamina. 90 menit harus bergerak secara konsisten. Itu yang pemain Ekuador lakukan. 90 menit mereka bergerak terus bebas, bergerak cepat, turun naik. Tapi Indonesia di babak kedua itu sudah lost, sudah tidak mampu untuk menyaingi stamina Ekuador. Di situ kelemahan yang ada. Tetapi dari segi semangat juang yang tinggi, dari segi motivasi, karena bermain di kandang sendiri ada penonton yang hadir, mungkin pemain-pemain Indonesia perlu juga memperlihatkan bahwa mereka mempunyai semangat juang melawan. Itu yang kita harus apresiasi dan itu harus kita respect kepada semua pemain ini. Selebihnya itu mudah-mudahan kita doakanlah permainan menentang Panama itu harus lebih tinggi lagi stamina dan kekuatan fisiknya. Kalau dari segi passingan itu saya tidak mau ulas banyak karena banyak passingan yang miss, yang tidak akurat, yang perlu banyak diperbaiki. Itu perlu segera diproses. Tapi saya yakin ya pemain-pemain muda ini sekarang ini prosesnya dalam Piala Dunia ini Piala Dunia guys. Ini bukan piala biasa-biasa. Jadi ini Piala Dunia, ini proses bagi mereka
untuk menimba pengalaman yang baru ya. Ekuador ini ikut rankingnya ya, di ranking yang ke-30 dunia, 32 dunia, dan juga pernah dalam kualifikasi untuk U17 masuk ke Piala Dunia ini. Mereka mengalahkan Argentina 1-0, mereka seri dengan Brazil 2-2. Jadi Indonesia sudah seri ini pun cukup bersyukur sudah ini. Memang kita tahu banyak kelemahan, tetapi itu harus diperbaiki terus nanti ketika menentang Panama dengan Maroko. Kalau tidak, Indonesia akan sampai ke situ sajalah keadaan dan permainan mereka. Perlu ada perubahan, karena juara grup dan juga juara kedua itu lolos ke babak seterusnya. Kemudian ada 4 lagi di juara ketiga ini, 4 tim yang terbaik akan runner up. Nah, jadi itu yang perlu dikejar oleh Indonesia nanti. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang dan di ulasan yang akan datang, analisa yang akan datang. Salam sepak bola. Bye-bye.